niki Santi bareng kali ibu-ibu sing damel sesajen nggih. Nah, ini Bu, apa Ibu kira-kira niki kan wakeh pertanyaan sing ten Jawa, ten luar apa umat Hindu sing walah aku dadi wong Hindu iki ruwet lho. Maksudnya aku dadi wong Hindu iku apa maksudnya nggawe biaya sing larang. Nah, menurut Ibu kepiye Bu? Ngaten iki pendapatnya? Nek kanggene kula ngoten niku nggih mboten larang, Bu. Nggih. Ngeten niki mumpun kebiasaane tiap umat mriki. Nggih. Jadi ini untuk artinya udah kebiasaan di umat ini. Iya. Kira-kira Ibu seneng, happy atau terpaksa iki karena gara-gara ono upacara aku nggawe ngene iki atau piye, Bu? Gimana itu? Senang, Bu. Senang, happy. Terus Tidak terpaksa. Sudah biasa itu, Bu. Kalau hari-hari seperti ini seperti ini. Rasanya seperti ini. Iya. Oh, jadi nggak ada paksaan gitulah, Bu. Jadi untuk damel ngeten iki kudu ikhlas nggih, ikhlas lahir batin. Jadi gak ono sing jenenge paksaan atau sing ada omongan-omongan miring yang aku nggak mau di Hindu karena biayanya mahal atau sajinya ribet. Toh kita bisa lihat kebersamaan di sini bahwasanya itu guyub, terus apa gotong royong ya Bu, terus apa ya rukun, happy bareng seperti itu. Matur suwun sampai ketemu besok Ibu di acaranya, semoga sukses dan matur suwun sudah diizinkan sharing-sharing. Oh iya. Jangan lupa nanti kalau teng griya nggih, teng rumah subscribe channel Santi Dharma Chandra. Iya. Matur suwun. Om Swastiastu. Baiklah, untuk episode kali ini karena di channel Santi Dharma Chandra banyak pertanyaan dan banyak fenomena-fenomena di luar sana tentang orang keluar dari agama Hindu karena merasa di Hindu itu banyak biaya. Orang nggak mau masuk agama Hindu karena merasa di Hindu itu ribet karena sajen, karena upacaranya atau apa. Nah, tadi udah beberapa ada pendapat dari ibu-ibu yang ada di Pura Linggabuana, Solo, dan sekarang kita bisa langsung diskusi dengan Turesi Agung. Om Swastiastu. Baiklah, untuk Turesi, karena sekarang banyak yang viral, banyak yang menjadi sorotan publik bahwasanya aku nggak mau di agama Hindu, aku keluar dari agama Hindu karena di Hindu itu kalau mau sembahyang biayanya mahal. Menurut Resi bagaimana menyikapi ada beberapa orang yang keluar dari agama Hindu karena merasa di Hindu itu biayanya mahal? Ada kemarin yang baru viral. Ya baik, sebelum menjawab apa yang dimaksud tadi, ribet kan sebenarnya kalau itu sederhana bicara menjadi Hindu tidak sulit. Menjadi Hindu tidak sulit. Itu poinnya. Ya, itu kan salah satu aja kan. Nah, poinnya tak menjadi sulit. Nah, untuk bisa menjawab itu, terus masuk dulu ke pengertian ada agama, ugama, igama. Ada tiga dulu. Kalau itu nggak paham ya macam-macam alasan tadi kan. Ya agama tempat yang kosong harus diisi. Ya siapa di sinar dulu isi sinar. Dengan isi sinar itulah kekuatan yang begitu. Sinar itulah agama. Jadi agama itu beragama itu untuk mengisi kekosongan pada diri manusia untuk bisa dia tahu diri sehingga dia merasa percaya diri dan lain-lain. Agama dalam pelaksanaan agama perlu sarana ya untuk memudahkan tadi karena nama healing lain-lain itu ya itu kan harus sarana kan nggak bisa omongan saja itu agama. Kenapa ada nama agama? Nah, dalam pelaksanaan itu sarana yang sering digunakan air dan api. Makanya sarana itulah memudahkan. Ya, nanti misalnya ada lupa, ada menyan, ada apa, ya selalu ada tilta. Ya itulah agama. Sehingga di Bali masa lalunya Bali tidak dikenal agama Hindu.
agama Tirta. Agama Tirta. Air Ya. Tirta. Nggih. Ya, itu dasarnya ya. Belakangan baru Iya. masuk konsep itu baru ada nama agama Hindu itu kan tahun 50-an itu 59 itu baru ada Parisado, baru ada macam-macam. Awalnya ya makanya orang dibilang agama Bali disebutnya itu. Ya, dan bahkan baru ada Hindu Bali enggak. Oke, itu agama. Igama itu untuk mengukuhkan perjalanan dalam rohani itu kan perlu aturan. Ya, itulah diibaratkan I-nya itu Iswara, kekuatan Tuhan dalam bentuk Iswara yang masuk. Makanya namanya igama. Itulah turun dari Allah, dari agama itu kan nggak bisa lihat. Kan nggak bisa orang asal mau begini mau begitu. Oke, jadi pengertian agama misi kosong dengan sinan, agama karena menggunakan sarana dan nanti, agama aturan mainnya. Itu dulu. Setelah itu lagi konsep Hindu ada 3 kerangka pikir dan agama. Itu namanya tattwa, etika, susila, ritual. Itu kerangka dasarnya dulu. Ya, tattwa adalah filsafatnya, ya, filosofinya, ya, itu nama tat dan tua. Tat itu adalah kebenaran. Tattwa. Ya, etika, ya tentu tidak sebatas sopan santun saja. Etika itu lebih dalam dari itu. Ya, makanya ada sasana kan dalam nanti ritual itu ada ritual untuk dewa sasana nanti bicara dalam ritual. Ya intinya dalam etika itulah dasar itu ada dasar etika dan sila itu ya aturan main dong. Ya kan tidak asalnya semuanya ada aturannya. Ya suci etika yang benar. Nah, terakhir baru ritual. Ritual itu adalah upacara itu ya. Nah, kalau agama itu diibaratkan 3 kerangka pikir agama itu adalah ibarat telur, ya, kuning telur itu berupa tattwa filsafatnya. Etika susila itu putih telurnya, kulitnya itu ritual. Jadi kalau salah satu itu tidak ada, berarti bukan telur. Kalau misalnya kuning dan putihnya ada, kulitnya nggak ada, busuk kan? Busuk. Begitu juga, kalau kuning nggak ada, ya tidak bisa menetas kan? Nah dengan kata lain, itulah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Nah kalau kita kembali kepada tadi ritual upacara, tanpa tattwa tidak betul, karena harus ada dasar filsafatnya, nggak bisa orang mungkin mau tidak begitu. Begitu juga etikanya. Ya, ritual tanpa etika tidak salah. Makanya dalam upacara ada 5 dijabarkan bagiannya. Yang ke Tuhan, ya, ibadahnya kalau betul, ya kan. Kemudian sebenarnya yang orang suci dan juga yang itu sebenarnya harus ada etikanya. Dewa sana etikanya dewa sana, ya, usianya sisi sana, usianya sisi sana, ya, jangankan manusia itu ada manusia sana, betul sana, itu dulu. Nah, dengan konsep sekarang pengertiannya kenapa itu jadi begitu, itu kan hubungannya dengan pacaran kan? Pacaran ada sesajen ini itu biaya mahal kan. Nah, tadi kalau nggak salah sampai sempat diskusi dengan ini dengan ibu-ibu, dengan nenek-nenek ya. Mereka terlihat happy, gotong royong. Nah, pengertiannya jelas kan? Tempat ini jauh dari mana? Dari kota Solo kira-kira 1,5 jam kan? Ya kan? 2 jam. Hampir 2 jam ya. Dari Sragen lebih dekat lagi. Kan di gunung, di kaki gunung.
pasar aja jauh kan, Iya, iya. ya tentu keterbatasan ekonomi sosial masyarakat juga ada. Kenapa mereka? Nah, kan Tergantung semuanya keikhlasan hati seperti itu. ya kan apa yang mendasari, ya kan, kan jelas itu, kan jelas dasarnya adalah ya, dengan dasar itu relatif sekali penjelasan. Artinya kalau kita bicara ritual, kalau kita bicara tadi apa upacara, itu kan sudah ada ketentuannya. Yes. Namanya dewa tatuo, karena kita saja bentuk dan namanya tadi resmi kapal dan lain tingkatnya sudah diatur. Ada tingkat paling kecil, tingkat yang sederhana, tingkat yang utama besar. Itu tidak dilakukan dalam upacara, ya. Tidak ada paksaan, tidak ada atau melakukan harus begini, tidak ada. Karena itu keikhlasan, ya. Tapi yang jelas keikhlasan itu dasarnya adalah apa? Ya, bukan jor-joran, bukan ada karena si A ini dasarnya sirik, dasarnya itu tidak. Misalnya kalau orang bisa misalnya mempersembahkan apel Amerika, apel Kanada, ya kalau di sini kan coba lihat buah-buahnya tadi dari kebun bisa, jadi lebih sederhana tapi spiritnya itu luar biasa. Bahkan nenek-nenek buyut-buyut itu masih ayah masih ikut kontribusi gotong royong loh. Jadi happy. Tadi lihat tadi diskusi ngendo kan ngomong bahasa Jawa. Jawa itu apa kan? Terus langsung apa karena mereka mungkin menganggap seperti itu hiburan. Karena daripada kesenangan jadi resep jadi remen itu seneng gitu kan. Jadi kalau tadi tak bilang karena Santi apa bisa bahasa Jawa, Bu ya apa niki rasane lek damel ngeten iki sajen seneng apa ora? Nggih remen karena apa guyub ikhlas lahir batin. Karena daripada melakukan hal-hal yang tidak baik atau maksudnya daripada nggak ada kegiatan, lebih baik tenaga kita, pikiran kita diberikan untuk ke agama, ke mempersembahkan sesuatu hal yang baik. Gitu. Kepada sang wiji. Kepada sang wiji. Sang wiji ya, kalau di Jawa sang wiji ya. Nah, artinya kita bukan ngarang-ngarang, katanya ada, ya realitanya ada. Pisang ini bukan dibuat di pabrik kan? Enggak, dari kebun. Kan? Ini ada rengginang. Rengginang itu betul dari padi dari sawah kan? Ada ketan, itu dibuat ini bukan labelnya toko, bukan labelnya Alfamart kan? Bukan. Tidak ada Alfamart kan? Tidak ada. Kemudian dari kelapa lainnya semuanya dari kebun dari alam. Artinya sederhana kan? Sederhana. Apa yang mereka tanam betul mereka makan, apa yang mereka makan betul mereka tanam. Tidak ada pengaruh dolar di sini. Dolar naik beberapa tetap aja mereka. Tetap aja. Artinya itu membuktikan bahwa itu tidak melaksanakan keagamaan bukan beban. Iya. Ya, tidak beban. Tidak happy. Ya. Nenek itu umur kira-kira kan masih ya kira di atas 70 kan. Gitu 70 75. Iya. Maaf. Udah, itu kalau mereka suka mungkin nggak ada. Iya, gitu. Nah itu ada nilai positifnya. Yang suka siapa? Yang di kota, anak muda tuh yang suka. Iya. Anak salah persepsi. Oh, oke. Nah itu nanti kita bisa contoh dengan nenek-nenek tadi tuh. Healingnya itu dengan mempersembahkan ke sang yang wiji. Nah, wiji itu siji. Kan? Kalau di Jawa apa? Sang yang tunggal. Betara tunggal. Diri Noto, diri itu gunung. Noto itu yang raja di gunung kan? Itu beliau yang artinya tidak kenal maka tidak sayang. Karena menghakimi. Karena menghakimi. Nah, dengan dasar itu contoh yang ada, mereka dari spiritual. Orang bilang lebih bermanfaat. Tidak. Tadi pakai dapur kayu loh. Nah, terus Santi lihat tidak gas kan? Nggak ada pengaruh gas mahal kan? Pakai kayu, terus apa? Ya pakai tungku ya itu tungku. Bukan kompor enggak ada. Pakai tungku. Tadi nanti Santi share videonya tadi. Masakan enak enggak? Enak, sedap. Kalau wong Jawa ngomongnya sedap ngono loh. Sehat lagi. Iya. Nah,
penyanderaan itu tidak terbukti. Bukan bersih apa membela diri, Iya. tidak terbukti. Iya. Ya, ini di sini itu tidak, ini mahal tidak terbukti Iya. dan murah. Dengan demikian, maaf dalam tanda petik tidak juga menghakimi Bali. Di Bali seperti itu. Sebenarnya apa yang dirasakan di Bali itu berasal dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Loh. Ya kan? Itu sebelum untuk Majapahit sudah ada invasi Bali. Setelah kemudian apalagi? Ya, apa yang dilestari Bali itu asal usulnya semua Jawa. Makanya bahasanya Kawi itu artinya Jawa kuno. Ya, artinya apa? Kalau sekarang bawa saja nih tidak membalikan Jawa, ya itu salah persepsi aja, salah konotasi. Jelas. Yang itu dengan kata lain, mari kita pahami dulu itu, jangan menghakimi, ya kan? Ada aturannya. Kalau makan kembali juga yang tahu dong. Bertanya sama yang tahu. Jangan ngomong aja begitu. Kita semua dasarnya. Ya. Kalau untuk lebih sederhana lagi, mau rumusnya? Tadi kan ya ada tujuh mahal dan lain kan. Mau rumusnya? Rumusnya bagaimana? Ya, kalau yarnya itu bukan mahal, bukan besar. Tidak ada jamin kalau yarnya besar itu hasilnya baik. Bisa ada jamin kalau orang bikin sajian 1 miliar, orang semua akan bisa beli 1 miliar kalau hasil baik. Belum tentu, karena itu ada ketulusan hati. Nah itu kan nanti kalau besok ada upacara itu ada namanya ini binalung. Binalung itu pisang yang tua, yang hanya ya jantung saja. Jantung itu menunjukkan ketulusan hati, ketulusan rasa. Itu ada dasarnya. Kalau tidak tulus tidak ada artinya. Cara besar, mantra besar, mantra benar, prosesnya salah, tidak akan tercapai juga prosesnya. Nah, kuncinya, kata kunci pertama, reformasi dulu otak. Reformasi. Mindset diputar dulu. Mindsetnya diputar dulu. Jadi kacamata jangan kacamata kita yang biasa, pinjam kacamata yang lain dulu, biar kita bisa lihat yang benar, bukan baik, yang benar. Karena kita melihatnya yang belum tentu benar kan? Ya, saya tidak mengatakan itu, belum tentu benar. Ya, kita baca itu yang pertama, reformasi diri. Makanya presiden kita yang sekarang ini pertama beliau terpilih apa? Reformasi mental. Reformasi mental. Iya kan? Mindset dulu. Mindsetnya Karena sekarang kita ya tidak apa tadi. Nah, yang kedua apa? Konsep alam. Konsep buana namanya. Kenapa ini namanya Puro Indah Buana Mahendra Agung Buana? Yang di Demping Buana Agung Mahendra Jati. Itu Mahendra itu gunung. Mahendra. Karena ini di Gunung Lawu. Gunung Lawu Mahendra. Nah, ya. Gitu. Nah, dengan demikian konsepnya Buana itu dari dunia dan semesta. Ya kan? Itulah dasarnya Atharva Weda. Satyam, Berhat, Hidram, Diksa, ya, Artam, Diksa, Tapa, Brahma, Yajnya, Tiwim, Gayanti. Jadi tegaknya dunia ini karena 6 pilar itu. Kalau di Bali ada Sadwiyaka, ya, Sadwiyaka. Kenapa Sadwiyaka itulah? Sebelum itu yagnya itu di Bali berdasarkan Kusumadewa. Kenapa itu Kusumadewa? Supaya tahu kenapa cenderung besar itu yang menjadi tradisi. Itu Kusumadewa. Itu gimana itu? Nah, isinya manusia sebagai objek dan subjek untuk mencapai tujuan hidupnya wajib membuat niatnya. Itu loh. Untuk permohonan kekuatan buatlah bebakit itu yang gede, yang ada ikan apa daging babi yang disajikan itu kayak kue-kue yang disusun bebakit itu. Untuk kesejahteraan buatlah pulau Gemal itu susah. Nah, itu sebabnya kalau di Bali kalau tidak ada sesajen dua itu tidak merasa berliannya. Kurang seret gitu loh. Bukan kurang seret, tidak merasa berliannya. Belum berjanya loh kalau belum ada bandang itu. Yang salah siapa? Yang salah yang di penjara kan. Tapi itu kan keliru gitu loh. Ya, kita kan bukan mengaji mereka,
Yatnya sudah ditentukan, ada kecil, ada sedang, ada lama. Itu dari lagi, ini begini loh, tata ada. Ya, nah berikut, ya, Pusana Bali, Pustaka Bali menjelaskan lagi. Manusia sebagai objek dan subjek untuk mencapai tujuannya, tujuan hidupnya, tidak cukup dengan membuat yatnya saja. Artinya apa? Ada yang lain dong. Lakukan apa? Aras perilaku, aras laku nyata. Jadi pribadi perilakunya itu menentukan, tidak hanya yatnya yang membuat tujuan itu tercapai. Apa itu namanya? Itu disebut sabkerti. Apa itu sabkerti itu? Ada 6, sat itu 6, kerti itu perbuatan. Ada 6 perbuatan. Pertama apa? Atma kerti. Ya, kedua wana giri kerti. Ketiga danu kerti. Keempat segara kerti. Kelima jana kerti. 6 baru jagat kerti. 6 juga. Tadi kan 6 juga yang jaga dunia. Ini 6 juga. Artinya antara beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di Bali dulu. Tidak salah. Tidak ada apa pertama. Atma itu kan Tuhan yang ada dalam diri kita yang pelihara dulu. Yang minum kopi siapa? Untuk siapa? Untuk badan kan? Pernah nggak kita menyentuh Atma itu Atma? Kalau orangnya sudah meninggal gimana? Bikariatnya itu di sajian itu. Sekarang kenapa warna kiri ke gunung? Ke gunung apa? Jangan bikin villa. Buatlah hutan itu lestari. Sekarang kalau gunung kan merusak. Nebang pohon. Salah nggak perilaku? Ya, warna hutan kiri gunung. Hutan itu orang berburu. Hewan dibunuh. Ya kan? Ketiga danau. Kenapa danau Tempe meluap? Karena nggak ada yang merawat. Siapa yang menggali? Karena ada pendangkalan kan? Itu namanya danau kerti. Sumber air tawar. Ya, yang tempat segala laut gimana? Laut apa? Sampah, plastik. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, ya kan? Harus menjaga alam. Nah, kelima baru namanya jana kerti, manusia dari lahir. Maka di Hindu tuh ribet, lahir di dalam perut saja udah diupacarain. Loh, bagaimana orang memberikan petuah pada orang yang masih dalam perut yang belum sunat? Itu adalah upacara. Kan kita nggak bisa nasihatin orang filsafat orang yang dijanin. Anak SD aja belum tentu. Nah, itu ada aturannya. Ya, itu yang kelima jadi. Setelah 1, 2, 3, 4, 5 dilakukan, baru menjadi jagat kerti. Jagat itu tahu kan? Wana itu kerti adalah korban untuk ya melihara jagat itulah jagat kerti. Jadi kalau kita ingin dunia damai semesta, lakukan 6 langkah itu. Yang tadi Satya berjaga itu sesuai nggak? Nah, dengan dasar itu ya muncullah yang sederhana tadi itu namanya edukasi Panca Laksana Sandi. Panca itu 5, ya, Sandi itu perilaku, ada sesuatu yang ritual yang suci. Sandi bisa dengan mantra, bisa dengan perilaku. Itu ada 5, ya. Tanpa melihat itu suku, agama, tidak melihat strata ekonomi, sosial, pangkat lain-lain, kaya miskin, bisa lakukan itu. Kembali ke anak muda yang tadi bilang mahal kan? Pertanyaan pertama, bisa nggak dia menyebut kalau dia saya sibuk, saya pagi-pagi harus jadi gini-gini, kenapa nggak pernah menyatukan tangan untuk sibuk karena sukses itu ada di luar diri. Ya kan luar diri dikejar sana kejar sini kan, di dalam diri aja kan dengan orang ya cuma kan itu namanya ketegasan boleh. Tapi kan tidak jadi alasan untuk tidak ingat itu penting. Sembahyang itu artinya ingat loh. Eling ya bahasa Jawanya eling. Bali juga eling. Nah itu poinnya ada sloka pertama, sandi pertama, Om Brahman Atmanatya. Artinya apa sulitnya nyebut itu? Apa susah nyebut itu? Mungkin mas kenapa ngomong biaya tinggi? Berapa biaya dikeluarkan? Cuma nyebut Om Brahman Atmanatya. Ya, tidak ada satu menit pun tidak cukup. Itu yang pertama. Semua orang bisa lakukan itu nggak? Asal mau.
dua, ya, dua menyebut. Kalau kita di Hindu ada apa? Pengajar umat, Om Swastiastu. Artinya apa? Doa selamat, semoga Anda yang terlindung atas selamat berlindung pada Sang Yang Widi, pada Tuhan. Doa nggak itu? Ya terhadap yang kita hadapi loh, ya kan? Astuman satu pendiri Om Swastiastu. Semoga Anda selamat atas perlindungan Sang Yang Widi. Ya, itu Om Sasi, Namaste kalau internasionalnya. Namaste. Namaste. Nah, kan Iya. internasional kan? Oke. Itu greeting kan? Greeting. Setiap ketemu berani nggak nyatakan itu dulu. Ya. Yang ketiga apa? Anda di mana-mana minum di jalan, di warung, apa di mana, di kantin, mahasiswa, di sekolah, kalau supir di mobil, minum nggak? Minum. Minum. Sebelum minum ngapain harusnya? Berdoa. Ya berdoa kan, orang nyetir berdoa masa iya sih? Kalau minum kan pasti gampang minum. Sebelum minum persembahkan itu layaknya. Tuan ambil sedikit gitu ya kan, itu tidak masalah kan, tidak mengganggu tuan sedikit. Itulah namanya yatnya. Yatnya artinya mengedepankan kepentingan orang lain dulu, mengedepankan kepentingan pihak lain dulu di luar kepentingan pribadi. Ya. Contohnya dalam itu sisihkan makanan sedikit, tuan minum sedikit, apalagi kalau sebelum makan, ya kalau ada syukur mantranya, Om Adi sendiri nama suatu itu lebih bagus. Tidak sudah. Ini saya persembahkan. Kenapa di kitab suci dijelaskan orang yang makan tanpa mempersembahkan lebih dulu adalah Pencuri. Pencuri. Orang yang memasak tanpa mempersembahkan dulu, nah, memakan dosa. Jadi kalau pengalaman Santi nggih, kalau untuk beriaknya karena yang simpel, karena Santi kan di Bali sendiri tuh makan sendiri apa masak gitu kan. Jadi kita kan Santi masak nasi kasih dikit aja, dikit, terus apa lauk apa yang Santi makan. Terus kan Santi beli kopi sasetan tuh, kopi sasetan kan cuma 1.000 tuh, apa Ratu, itu aja bisa dipakai hampir seminggu buat kayak biasanya Santi kasih kopi pahit, terus apa sama air putih udah cukup. Itu jadi apa ya, kita mempersembahkan apa yang kita konsumsi hari itu. Misalnya Santi beli rotinya 5.000, dipotong aja dikit duluan, baru nanti Santi makan. Benar nggak sih Ratu kayak gitu? Ya, itu kan dasar yang itu pangkatnya PM itu. PM apa itu? Pahit menkilit. Terus gimana itu? Ya artinya itu sudah benar kan? Ya. Iya. Nah, kalau yang miliknya itu membagi sedikit saja nggak mau, bagaimana ngomong banyak? Oh iya. Ya, Oh. itu pemahaman yagnya. Korban suci kan korban kan Iya, itu. iya. Benar nggak siap Benar. mau menyisikan kemudian itulah nilai dari yagnya. Seberapa dia ikhlas menyisikan miliknya. Yang paling sayangin dong. Iya. Kalau yang bekas dibuang ya bukan, memang harus dibuang. Iya. Masih baru, Nah, sesuai habis makan dipersembahkan dulu, baru Santi makan. Habis beli, jangan habis makan loh. Oh, habis Ya, habis sebelum- masak. Ya, habis habis masak, masak, ya. Santi sembahkan dulu nasi dan dari rice cooker, terus lauk apa yang sudah matang, udah habis itu Santi makan. Disembahkan dulu Ya, apa itu kalau di luar kan. Kalau Iya. di rumah ada 5 unsurnya. Gimana itu? Itu Pancasono Oh, namanya. Pancasono nggih. Ya. Keluarga ya. Keluarga. Kepala keluarga. Kan ada penanggung jawab istri dan anak-anak. Itu ada 5 dosanya kepala keluarga. Itulah di dapur letaknya. Iya. Apa? Pertama ulekan. Ulekan yang buat ngulek Nah, dulu, cobek-cobek. Siapa yang ada yang pembunuh nggak di situ? Biasanya buat mukul lele atau apa gitu. Iya, itu dulu kan. Ulekan kan. Ulekan itu. Ya misalnya ketika ngulek kalau semut lewat mati. Ya, itu. Membunuh. Pembunuhan. Nah, ya kan? Ya kemudian imsak karmut. Yang kedua Telenan ya talenan, telas, potong. yang untuk motong-motong. Ya, pisaunya bermasalah. Ini juga ikut bagian kan? Iya. Talenan. Yang motong lele tadi apa motong ikan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga air. Air dikucurin. Iya. Ada nggak yang terbunuh? Ada Ada kan? Ya. Yang keempat apa? sapu. Sapu. Buat Ya, nyapu. waktu nyapu cacing apa semua. Kecoa, ada yang digeprek. Ya, itu sengaja. Oh, sengaja. Kalau nyapu aja kan ada kemungkinan. Semut gitu Ya, kan. yang terakhir api. Api. Itulah 5 yang harus dibayar. Itulah dengan saiban. Saiban. Ya, dengan yang tadi. Kalau tadi kan saya bilang pelit kan.
Jangan baru satu. Itu belum ngerti Ratu, tapi Ya. abis dari sini nanti Santi praktekin dengan 5 tadi. Loh, ya Pancasono. Pancasono dasar, itu harus ya dasar yang Oke. tidak perlu, yang kalau ini kan semua lubang disajeni ya salah juga gitu. Oke, Tapi oke. ya tidak sebenarnya salah. Oke, oke. Pancasono itu prinsip. Siap. Karena 5 dasar yang membuat kepala keluarga berdosa. Oke, oke, Ya, oke. itu biar jangan PM pangkatnya kan. Iya pokoknya. Oke, oke, oke. Ya, nah ada itu, ya, itu yang tadi yang api kan, Oke. itu yang kelima. Nah dasar itu kan 5 perilaku yang kita lakukan Pancasono kan. Tadi baru yang apa tuh? Kan, ya kan, lihatnya kan. Lihatnya. Ketiga tadi kan, Hmm. ya, Pancasila ini tadi Om Brahma Nama Kiam, Iya. ya Om Swastiastu, Iya. ya Nasiasa tadi yang Iya. tadi, yang keempat tadi kan tadi ngomongnya ketergesaan, keterbatasan waktu, ya pagi siang jika ngomong Trisandia dulu nggak satu salah daripada 3 waktu itu ada nggak punya waktu 15 menit? Punya pasti. Ya, kalau siang di kantor di sekolah di itu lebih baik ke kantin kan ngobrol daripada kita waktu pada yang begini kan itu oke di kantor ada meeting apa-apa ya 1 menit untuk Brahmana Kriya oke. Tapi malam sebelum tidur ada nggak di rumah waktu 15 menit? Kalau ada masa nggak mau berkorban 15 menit untuk Trisandia, untuk sembahyang, mentirta, itulah makna dari yang keempat. Iya. Ya, yang keempat itu tadi komplit loh ya. Iya. Jangan seperti sudah pagi enggak, siang enggak, masa malam aja sebelum tidur enggak. Iya. Ya tentu mandi dulu, bersih dulu badan. Itu pasti akan happy, akan tenang. Ditutupkan dengan samadhi, semedi, nggak usah ngomong meditasi, nggak usah ngomong japa kan, nanti hitung-hitungannya yang kan. Fokus ke hitungannya malah. Iya. Semadi pejamkan mata, udah selesai semua, mencita apa selesai, pejamkan mata, ya 2 menit, 3 menit lah, nggak usah ngomong 5 menit kan. Nah, itulah sebagai cycle, sebagai apa namanya membuang yang lainnya untuk mendapatkan itu namanya samadhi. Ya, samadhi itu finalisasi atau akhir daripada yang kita sebut sembahyang tadi, yang kita sebut dengan panca laksana sadar. Brahmana kemudian Om Swastiastu, niatnya. dari mana saja, makanan di mana saja, tidak ada alasan tidak punya duit baru beliannya kan. Iya. Ya, nah, yang keempat tadi Trisandia komplit sembahyang, yang kelima ditutup dengan semedi. Di mana mahalnya, di mana sulitnya, di mana ketidakmampuannya? Pertanyaan itu coba Anda jawab. Jika punya kemauan, punya keinginan untuk ibadah pasti ada. Tapi kalau udah malas, udah mager, udah nggak mau, ya pasti akan banyak alasan argumentasi untuk tidak mau ibadah. Ya, artinya kan tidak bicara kan, tidak banyak cari alasan. Iya. Ya, itu alasan saja. Ya, sebenarnya tidak ada mahal, tidak ada karena ribet. Di mana saja bisa lakukan itu enggak? Bisa. Ya kan? Ya, tidak ada alasan untuk menyatakan Hindu sulit. Ya, Tahu menjadi Hindu sulit, mahal. Hindu yang mahal, Hindu biaya tinggi, Hindu ribet dan seterusnya. Nah, itu yang terus dilakukan, ya mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar yang muda khususnya itu karena tujuan hidup adalah mencapai ke nggak usah dulu lah kedamaian. Ya makanya ada konsepnya 3, sumber urip, sumber rezeki, sidomulyo. Artinya sumber urip kehidupan kita bisa hidup harus syukurin. Kita masih bisa hidup sebagai manusia. Ya, apa iya nanti kita lahir sebagai manusia belum tentu. Makanya pegang itu, syukuri lah. Ya. Yang kedua suara rezeki, ya kita belum makan. Kalau belum makan langsung datang roti datang dari langit, lebung, tidak. Uang datang lebung kan enggak. Ya harus kerja dulu usaha. Ini kawin ramainya usaha yang harapan. Ya berusaha dulu baru ada hasil ini. Ada diam-diam orang mimpi
Yang tadi dibilang tadi apa? Ya M depannya. Ya terus sih nggak mau sebut lah. Iya. Nah, yang berikut Sido Mulyo. Itulah kebahagiaan. Kehidupan yang mulia. Ya, kehidupan ending daripada. Nah, untuk itu konsep daripada itu ada urip, ya, ada apa tadi? Yang kedua, aduh sebenarnya. Urip, Urip itu yang sumber rezeki. Oh, bukan, urip yang terakhir adalah ada 3 medianya tadi. Yang terakhir manusia, ya itu pertama itu urip itulah perbuatan yang termasuk, ya kedua wadahnya, ya. Yang ketiga itulah manusianya. Jadi semua ininya sudah ada, arealnya ada, tentu perilaku manusianya yang sangat juga menentukan ketiga aspek tadi. Nah dengan dasar itu saya tidak bermaksud berdebat, intinya ya menjawab menjadi kudu tidak sulit. Kira-kira Sangat terjawab. Sangat terjawab. Banyak ilmu. Sudah karena tadi sudah kita bisa membuktikan dengan wawancara dengan ibu-ibu, nenek-nenek yang ada di Solo. Terus bisa dijelaskan secara ilmu dengan Tursi Agung, dan itu ilmu sangat bermanfaat buat para umat sederma dan khususnya Santi pribadi. Baiklah, untuk Tursi sebelumnya matur suksma untuk menjawab pertanyaan yang viral di perspektif masyarakat tentang Hindu, bagaimana harus kita jawab gitu kan, karena kita punya pertanggungjawaban untuk menjelaskan ke masyarakat, ke umat dengan benar ya, dengan benar, kebenaran, dengan bukan kebenaran, yang baik, bukan yang itu, tapi dengan kebenaran. Terus sih mohon izin untuk ditutup dengan doa, semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat buat umat, buat masyarakat, agar kita bisa lebih kedepannya untuk lebih semangat di jalan dharma. Ya, sebelum terus menyampaikan doa itu ada makna. Ya di situ ya saya akan lanjutkan Sabto Ayurudi. Itu maknanya 7 kualitas SDM. Ya, itu namanya Ayurudi, Sabto Ayurudi. Dan 7 kualitas manusia itu juga itu kewajiban seorang suligi, seorang pendeta Hindu ya maksudnya. Itu setiap puja pasti melanturkan itu. Ya, pasti melanturkan itu. Artinya kualitas ya kepintaran pertanyaan, kualitas kesehatannya, kualitas pemahamannya, ya kualitas keturunannya. Yang biasa orang itu dengan 7 keturunan itu terjadi. Nah, kualitas yang tadi adalah tadi pengetahuan tadi. Alam ini juga terjaga. Itulah selalu tanpa ada yang minta. Ya, tanpa orang tahu kalau Tursi mendoakan itu, dan tidak perlu tahu. Tursi tidak minta untuk orang itu tahu. Itulah Tursi harus lakukan, itu kewajiban seorang suligi. Ya, jadi doanya tanpa Santi minta, Tursi udah lakukan itu. Ya, nah itu kami akan mulai ya dengan dia berdiri masih dia yang maju berdiri asa berdiri berajaan supasriam dan nusantara bijasan Islam ya pemiru situasi diwakilkan bahwa Maitali Candaraku gagana tawat bijaya barat menteri betul saya mau sakta di astu tak masalah suatu Om Santi